Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mengikuti dalam kitab 2 Samuel, salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Fase-fase yang dilalui Daud setelah naik tahta dan kemenangan-kemenangannya untuk mendirikan kerajaan. Dalam studi kita telah sampai pada pasal 8 dan 9. Dan untuk memulai izinkan saya menyambut para tamu kehormatan di studio. Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Terima kasih. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kami ingin Anda memberi kami gambaran sederhana tentang apa yang mendorong Daud untuk meraih semua kemenangan yang berulang ini. Apakah ada motivasi tertentu yang membuatnya meraih semua kemenangan ini? Jelas, janji-janji yang Tuhan buat kepadanya di bab sebelumnya terkait dengan anak-anaknya dan keturunannya dan putranya yang akan duduk di tahtanya. Dan penegakan kerajaannya selamanya membuatnya berkembang dan disegarkan dengan janji-janji Tuhan, dan ia merasa bahwa Tuhan ada bersamanya dan di sisinya, dan bahwa Tuhan bekerja dengannya untuk menegakkan kerajaan dan dengan motivasi yang ia ambil dari perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya, dan perjanjian itu tanpa syarat. Jadi, ia mulai memperluas kerajaannya dan mulai memerangi kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan ia mengembangkan kerajaannya. Ia melawan 7 bangsa di sekitarnya dan kerajaannya ditegakkan dan ia diakui sebagai raja di dalam dan di luar negeri. Itulah sebabnya nama Daud diulangi 21 kali di dalam pasal ini. Jadi namanya menjadi besar dan semua orang mengenalnya sebagai raja. Saya akan membaca beberapa ayat di pasal 8 dan kembali untuk memberikan pertanyaan. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob Raja Zoba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkat amat banyak tembaga. Dr. Moheb, di antara negara-negara dan raja-raja yang disebutkan di sini, ada tempat bernama Zoba dan rajanya. Apa yang kita ketahui tentang mereka? Raja Zoba adalah Hadadezer. Zoba berada di dekat Damsyik dan menjadi milik Aram. Tetapi Raja Zoba memiliki tanah yang luas yang meluas ke sungai Efrat. Daud berjuang dan menang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan ini sehingga mereka menjadi hamba-hamba Daud. Saya ingin Anda memberi kami perenungan dalam setengah menit tentang ayat yang indah ini. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sebenarnya itu adalah hal yang luar biasa yang menunjukkan perkenanan ilahi. Tangan Tuhan ada bersama Daud.
Sementara ia sedang terjun dalam peperangan Tuhan, ia memerangi sekitar 9 bangsa di sekitarnya dan ia mencapai kemenangan-kemenangan karena Tuhan bersamanya. Sebenarnya kata-kata ini diucapkan tentang dia ketika ia masih muda. Pada hari ia diurapi dan setelah itu salah seorang hamba Saul mengatakan kesaksian tentang Daud bahwa Tuhan menyertai dia. Sungguh hal yang indah ketika orang percaya mengalami tangan Tuhan yang menopang. Daud melawan orang Filistin, orang Moab, Raja Zoba, Raja Aram, Raja Hamat, orang Amon, orang Amalek, Edom. Semua bangsa ini ditaklukkan oleh Daud dan mereka menjadi hamba-hambanya. Karena Tuhan menyertai dia. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Daud karakter yang sensitif, lembut, dan sentimental yang menulis Mazmur yang indah. Bagaimana kita bisa melihatnya di sini membunuh dan seorang pahlawan perang. Dan juga ayat 2 saya tidak mengerti sama sekali bagaimana ia membawa tali dan mengukur siapa yang harus dibinasakan dan dibiarkan hidup. Apakah ia mengambil tempat Tuhan untuk melihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati? Pertanyaan berani yang membutuhkan sebuah jawaban. Sebenarnya, Daud adalah simbol Tuhan Yesus Kristus. Dan terlepas dari kelemah lembutannya dan ia datang dengan penuh kasih karunia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Dan pribadi yang sama yang memberikan kehidupan kekal kepada siapapun yang percaya juga akan menghakimi mereka yang tidak percaya. Dan jika orang itu tidak berjumpa dengan Kristus sebagai juru selamat dan penebus untuk memperoleh keselamatan dari tangannya, ia akan berdiri di hadapannya untuk dihukum. Jadi, Kristus adalah Dia yang menyelamatkan, yang membinasakan, dan yang menghakimi. Jadi, ini adalah gambaran kiasan Tuhan Yesus Kristus. Tentang tali, itu untuk mengukur jarak. Mereka yang ditangkap Daud, diukurnya 2 kali panjang tali untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk dibiarkan hidup. Ia memiliki otoritas untuk melakukannya, mengingat bahwa dia adalah raja, dan kita melihat dalam hal itu gambaran Tuhan Yesus Kristus. Kita membacanya dalam 2 Korintus pasal 2. Ketika Rasul Paulus berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dan setelah itu, ia berbicara tentang aroma Kristus. Dan kemudian, ia berbicara tentang dampak ganda dari Injil kasih karunia Allah dan berita tentang Kristus. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Beberapa orang akan menerima Injil kasih karunia Allah dan firman tentang Kristus sang juru selamat, dan mereka akan menerima kehidupan. Dan mereka yang tidak mau menerimanya, Tuhan tidak ingin mereka binasa, tetapi mereka yang mendatangkan kebinasaan pada diri sendiri. Mereka tidak mau menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengalami kebinasaan kekal. Gambar dari peperangan-peperangan Daud di sini juga merupakan gambaran kiasan tentang Kristus sang hakim, yang pada suatu hari akan menghakimi. Dan itu tidak bertentangan dengan belas kasihannya, bukan? Dr. Moheb, di akhir pasal 8 ada sebuah ayat yang sedikit menarik perhatian saya dan saya ingin Anda menjelaskan. Dikatakan di akhir pasal di ayat 15, jadi Daud memerintah atas seluruh Israel. Demikianlah Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Setelah itu di ayat 18, di antara karakter yang Daud tugaskan untuk menjadi kepala-kepala pegawai, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Saya tahu bahwa keimamatan dipegang oleh suku Lewi. Daud dari suku Yehuda. Mengapa mereka menjadi imam? Sebenarnya mereka bukanlah para imam dalam arti keimamatan Lewi yang menghampiri Allah dan mewakili orang-orang di hadapan Allah. Tetapi mereka adalah para penguasa dan pangeran dan gubernur, suatu penghubung antara rakyat dan raja. Dan ketika ia membaca kisah yang sama dalam kitab 1 Tawari pasal 18 ayat 17, kita membaca bahwa putra-putra Daud diposisikan untuk melayani raja, membantunya, dan mereka adalah penghubung yang membawa kasus-kasus rakyat yang bersengketa kepada raja. Jadi imamat Lewi membawa orang-orang kepada Allah. Benar sekali. Tetapi yang dimaksud para imam di sini adalah mereka membawa orang pada raja, memfasilitasi persengketaan rakyat. Benar sekali. Dr. Fayez, kita akan mulai pasal 9. Jadi saya ingin Anda memberi saya gambaran umum tentang pasal 9 dalam kitab 2 Samuel dan judul untuk itu. Ini adalah salah satu bab yang paling memperlihatkan kelembutan dalam firman Tuhan, dan itu berbicara tentang kisah raja dan orang lumpuh atau Daud dan Mephiboset.
Tapi sebenarnya bab ini memainkan bagi kita melodi yang kita sukai. Telingaku senang mendengar gema tentang Tuhanku dan kekasihku yang membasuhku dengan darahnya. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang apa yang Daud lakukan pada Mephiboset, tetapi juga tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kita. Di sini kita melihat gambaran yang bagus, walaupun Daud adalah pahlawan perang, namun ada belas kasihan di hatinya untuk menunjukkan kebaikan Allah kepada seorang dari keluarga Saul. Dan hal itu memberitahu kita tentang Tuhan Yesus Kristus yang ingin menunjukkan kebaikan kepada kita, anak-anak Adam yang jatuh dalam dosa. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kebaikanku. Karena ia layak? Tidak, bukan karena ia layak, tetapi demi orang lain. Kasih karunia akan diberikan kepada seseorang dari keluarga Saul yang mengasihi Daud, dan Daud juga mengasihinya, yaitu Yonatan. Dan inilah kisah tentang kasih karunia Tuhan. Apakah Tuhan mencari seseorang dari keturunan Adam yang berdosa untuk menunjukkan kebaikan kepadanya karena ada yang baik di dalam diri mereka? Sama sekali tidak. Tapi demi siapa? Demi pribadi Kristus, Tuhan akan menunjukkan kepada kita kebaikan demi Dia yang mengasihinya dan menggenapi kehendaknya, dan membuat segala sesuatu yang menyenangkannya. Dan menggenapi pekerjaan itu sesuai dengan perintah, maka Dia akan menunjukkan kepada kita kebaikan demi Tuhan Yesus Kristus. Mephiboset adalah seorang pria yang lumpuh, tidak hanya satu kakinya, tetapi kedua kakinya. Ia tidak bisa pergi kemanapun atau melakukan apapun yang ia mau. Ia takut pada Daud, dan bahkan jika suatu hari ia ingin keluar, ia tidak akan bisa, jadi ia tidak mau dan tidak bisa. Lalu apa solusinya? Solusinya ada dalam tindakan yang harus dilakukan oleh Daud. Ia akan dibawa, lalu Daud akan menunjukkan kasih karunia kepadanya. Kisah ini menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan kepada kita demi Kristus. Baik, Tuhan memberkati. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat, jadi tetaplah bersama kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau kontribusi apapun, silakan kirimkan ke alamat yang akan muncul selama rehat. Dan saya ingatkan bahwa kami menyambut baik pertanyaan atau kontribusi apapun itu. Kita akan bertemu kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam pasal 8, kita melihat Daud sebagai seorang pria yang berlumur darah dan banyak terlibat pembunuhan. Dan dalam pasal 9 kita melihat Daud menunjukkan kebaikan kepada Mephiboset. Apakah ini memiliki arti yang penting? Pembunuhan dan kebaikan bertemu dalam karakter Daud. Apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya Daud adalah simbol Tuhan Yesus Kristus seperti yang baru saja kita lihat. Dan bahkan dalam aspek ini kita melihat di dalam Dia. Maksud saya, ayat terkenal dalam Injil Yohanes pasal 3, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, dalam aspek penghakiman, oleh kebenaran dan keadilan, dari mereka yang menolak, yang mencintai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat dan mereka yang membenci terang dan menolak tangan yang ditawarkan kepada mereka. Mereka menolak kasih dan menolak hati yang mengasihi mereka. Mereka menolak untuk datang kepada Kristus. Jadi tidak ada yang lain selain penghukuman bagi mereka, tetapi mereka yang hatinya tersentuh oleh kasih karunia dan kembali melalui pertobatan dan iman, Allah akan buka hatinya dengan kebaikan yang berlimpah kepada mereka dan ia akan memaji mereka dengan kelembutan dan kasih-Nya. Benar, jadi hal itu memberitahu kita tentang kasih karunia dan kebaikan Tuhan dan juga kisah penghakiman mereka yang menolak. Benar sekali. Dr. Fayez, saya tidak ingin meninggalkan pasal 9 tanpa mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Gambaran-gambaran indah apa yang kita lihat dalam kebaikan Daud kepada Mephiboset yang juga berlaku kepada kami? Sebenarnya kisah itu adalah kisah kasih karunia, dan apa yang Daud lakukan kepada Mephiboset adalah sebuah gambaran dalam skala yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan pada kita yang menerima Dia sebagai juru selamat dan penebus. Nomor 1, kunjungan. Daud mengunjungi Mephiboset, dan itulah yang Kristus lakukan pada kita. Ia mengunjungi kita. Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Kita tidak mencari Kristus, Ia mencari kita dan datang kepada kita. Kita tidak bisa datang kepadanya sehingga Ia sendiri yang datang kepada kita. Kunjungan ilahi. Nomor 2, damai sejahtera. Ini adalah kata-kata kasih karunia pertama kepada Mephiboset yang takut di sepanjang jalan, yang bertanya-tanya apa yang akan Daud lakukan kepadanya. Dan Daud berkata, janganlah takut Mephiboset, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang ketiga adalah kekayaan.
Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Dan sebenarnya kasih karunia tidak akan memulihkan apa yang sudah hilang dari kita karena dosa. Jika kasih karunia akan memulihkan apa yang hilang dari kita karena dosa, maka kita akan kembali ke Taman Eden untuk makan apel dan pir karena ini adalah Taman Eden. Sebenarnya kasih karunia tidak akan memulihkan Taman Eden, tetapi karena Kristus memuliakan Allah, itu tidak akan memulihkan apa yang hilang dari kita, tetapi itu akan memberi kita ahli waris. Maksudnya orang-orang yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, dan karena pemulihan Kristus kepada Allah Bapanya, kita akan masuk surga di rumah Bapa. Nomor 4, persekutuan. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Makan semeja adalah gambaran persekutuan, dan kita menikmati berkat-berkat utama dari keselamatan, yaitu menikmati persekutuan dengan Allah dan dengan putranya. Nomor 5, hubungan darah. Daud memberitahu dia, engkau akan makan sehidangan denganku sebagai salah seorang anak raja. Seakan-akan ia menjadi anak raja. Walaupun sebenarnya dia bukan anak Daud, tetapi mengenai kita, kasih karunia itu menjadikan kita anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah sehingga kita menikmati hak istimewa yang besar ini. Nomor 6 adalah pembenaran. Mephiboset tinggal di Yerusalem dan duduk di meja raja. Dan ketika raja memandangnya, ia tidak melihat Mephiboset. Ia juga tidak melihat kakinya yang lumpuh. Tetapi ia ingat Yonatan seolah-olah Mephiboset tidak menimbulkan masalah. Karena ia melihatnya dalam diri Yonatan yang terkasih, yang selalu benar. Nomor 7, jaminan kekal. Mephiboset hidup. Mephiboset selalu makan di meja Tuhan. Tidak ada jalan kembali dalam apa yang ia katakan. Kita bahkan membaca di bab 21 dalam 2 Samuel bahwa ada masalah dan Mephiboset menjadi sasaran kematian. Tetapi Daud merasa sayang kepada Mephiboset karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan. Jaminan kekal bahwa Mephiboset tidak akan dihukum demi Yonatan, dan ini adalah gambaran kecil dari kasih karunia yang Kristus lakukan kepada kita. Tentunya kisah ini berbobot Dr. Moheb dan masih ada lagi. Bisakah Anda menambahkannya? Saya berhenti di kata pertama yang Daud katakan kepadanya, jangan takut Mephiboset. Jelas Ziba telah menanamkan ide yang sangat membingungkan tentang Daud ketika Daud memanggil Ziba dan berkata kepadanya, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Sangat tidak menyenangkan Ziba bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada Mephiboset. Ziba adalah simbol setan yang menanamkan persaingan dalam arti namanya adalah penanam, menanam kejahatan dan persaingan. Ia memutarbalikkan gambaran Daud kepada Mephiboset dan memutarbalikkan gambaran Mephiboset kepada Daud. Jadi ia berkata kepada Daud, masih ada seorang putra Yonatan, dia lumpuh di kakinya dan kamu benci orang lumpuh. Jadi kamu tidak usah menunjukkan kebaikan kepada orang ini secara khusus. Ketika ia menyadari bahwa sarannya tidak berhasil dan bahwa Daud meminta bertemu dengan Mephiboset, ia menakut-nakuti Mephiboset dan berkata bahwa raja sedang mencarimu untuk membunuhmu. Kalimat yang ia katakan kepadanya sangat menakutkan. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dan berhenti tanpa memberitahunya bahwa Daud berkata, supaya aku dapat menunjukkan kebaikan Allah kepadanya. Jadi ia pergi pada Daud dengan ketakutan, dan ketika Daud melihatnya, ia mengatakan, apa yang salah kesayanganku? Mengapa kamu takut? Ia takut karena ia berdiri di depan hakim dan ia mengenal dirinya sendiri bahwa ia pantas menerima hukuman. Kata terbaik yang ia dengar dan kata terbaik bagi pendosa manapun yang berjumpa dengan Allah dapat mendengar, dosa-dosamu telah diampuni. Aku menawarkan kasih kepadamu untuk didamaikan. Aku akan menganugerahimu pengampunan. Jadi jangan takut karena masa lalu, bahkan jika dosa-dosamu terlalu banyak, bahkan jika dulu sikapmu bermusuhan, bahkan jika dulu kamu adalah penghujat, penganiaya, dan lawan yang kurang ajar, aku siap untuk mengampuni segala hal yang telah terjadi di masa lalu. Hal kedua adalah bahwa selama waktu itu, ia duduk di meja bukan sekedar sebagai seseorang yang lapar yang tinggal di sebuah tempat yang panas terik di Lodebar, tapi kamu kesayanganku akan makan bersamaku. Aku tidak akan memesan hanya untuk memberimu makan, namun ini persis seperti kisah anak yang hilang. Tidak hanya beri dia makanan, anakku berasal dari negara yang jauh dan ia bahkan tidak bisa makan makanan babi, tetapi kamu adalah kesayanganku. Kita akan duduk bersama di meja yang sama dan kita akan bersama dari makanan yang sama. Kamu akan makan roti, ini mengenai waktu sekarang tentang masa lalu. Jangan takut. Mulai saat ini, kamu selalu bersekutu denganku. Engkau selalu ada di hadapanku dan mengenai masa depan, ia akan memberi dia sebuah harta warisan yang besar seperti yang sudah kita dengar. Pasal ini berakhir dengan sebuah potongan kalimat yang menyentuh. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang, ia tetap lumpuh.
Oke, Daud, engkau menunjukkan kepada orang malang ini kebaikanmu. Mengapa engkau tidak terus menunjukkan kebaikanmu dan menyembuhkan dia? Sebenarnya, kebaikan hati Daud terbatas karena kemampuan Daud. Ada hal-hal yang bisa ia lakukan dan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan. Tetapi kebaikan Allah kepada kita melibatkan roh dan jiwa dan tubuh yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dr. Moheb, kita melihat sekarang bahwa menurut rezim saat ini, Mephiboset dianggap di antara sisa-sisa rezim sebelumnya, dan ia pantas mati. Dan ketika diberitahu bahwa Daud meminta dia datang, pada awalnya dia memberi penghormatan dengan ketakutan. Tetapi setelah mendengar kata manis Daud, ia memberi penghormatan dengan rasa terima kasih. Mohon ceritakan perbedaan antara kedua sikap pemberi hormat. Ketika orang berdosa berpikir tentang Allah sebelum memiliki iman, dan kemudian setelah memiliki iman. Tidak diragukan lagi manusia alami takut kepada Tuhan. Karena ia adalah orang berdosa dan Allah itu kudus. Dan ia merasa bahwa Tuhan adalah hakimnya. Bahkan kitab suci mengatakan kepada kita, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ketika seseorang berdamai dengan Tuhan dan gagasan bahwa Tuhan mengasihimu, walau kejahatan dan dosa-dosamu dikoreksi, mengapa Anda tidak mau menyukainya? Mengapa Anda memiliki sikap bermusuhan terhadapnya? Datanglah dan Anda akan menemukan hati yang menyambutmu. Anda akan menemukan kasih yang menutupi dan memaafkan. Anda akan menemukan penerimaan. Anda akan menemukan kasih karunia dan kebaikan. Tuhan mengasihi Anda dan Ia mencari Anda, tidak menghakimimu atau membalas dendam kepadamu, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kebaikan kepada Anda karena Ia mengasihi Anda. Benar. Dr. Faye, saya memperhatikan bahwa dalam kitab New King James, Daud berkata kepada Mephiboset, kamu akan tetap makan roti di mejaku. Tidakkah Daud yang kaya raya memiliki yang lainnya di meja makannya selain roti? Tidak, ada banyak hal. Namun roti adalah yang terpenting. Karena roti adalah gambaran manusia Yesus Kristus. Dan dalam sebuah pasal yang terkenal, yaitu Yohanes pasal 6, Tuhan berbicara tentang dirinya 7 kali sebagai roti Allah yang turun dari surga. Dan ia juga berfirman, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan roti Allah berarti roti yang memuaskan hati Allah. Karena apa yang memuaskan hati Allah, putranya memuaskan dia. Inilah hal yang menyenangkan hatinya, yang memenuhi hatinya dengan sukacita. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi makan roti semeja dengan Daud adalah gambaran persekutuan dengan Bapa dalam menikmati putranya, seolah-olah Bapa memanggil kita, orang-orang percaya, dan berkata, datanglah untuk ikut menikmati kebahagiaanku dan kenikmatan dan kepuasanku atas putraku. Pandanglah dengan saksama pada Kristus yang rendah hati, Kristus yang lembut, yang diam dalam adegan-adegan penghinaannya, Kristus yang memenuhi kehendak Bapa, yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kristus yang sama sekali tidak mengatakan kata-kata yang salah, dia adalah objek kepuasanku. Jadi datanglah dan bergabunglah denganku dalam kegembiraan dan kepuasanku terhadap putra terkasihku. Dan ini hasil dari kasih karunia yang kaya. Baik, kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Kami ingin tahu mengapa Daud itu sensitif, sementara kitab suci berbicara tentang dia di sini sebagai orang yang berulang-ulang melakukan peperangan. Daud di sini simbol Tuhan Yesus yang mati bagi kita di kayu salib dan mengasihi kita serta memberi kita kehidupan kekal. Demikian juga ia akan menghakimi semua orang yang tidak percaya. Ini adalah sisi lain dari karya Kristus yang merupakan penghakiman. Pada akhir pasal 8 dikatakan bahwa putra-putra Daud adalah imam dan kita tahu bahwa keimamatan dipegang oleh suku Lewi, bukan suku Yehuda, suku putra-putra Daud. Lantas bagaimana? Apa yang dimaksud di sini oleh para imam bukan mereka yang merupakan penghubung antara Tuhan dan umat, melainkan mereka seperti kepala-kepala sesuatu yang politis. Mereka menghubungkan rakyat dengan Daud dan menyampaikan berbagai kasus dan masalah rakyat kepada Daud. Dari 1 Tawarik 18 ayat 17, mereka bekerja untuk melayani Daud dan menyampaikan masalah-masalah rakyat kepadanya. Mereka membawa rakyat lebih dekat benar. kepada Daud, bukan kepada Allah, karena itu adalah tugas imam Lewi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Daud orang yang baik hati menunjukkan kebaikan yang besar kepada Mephiboset yang pantas untuk dibunuh. Tapi kebaikan yang lemah ini melambangkan kebaikan yang besar dari Allah segala kasih karunia, dari Allah yang pengasih, yang berpaling kepada kita, manusia, ketika kondisi kita lebih buruk daripada Mephiboset. Mephiboset lumpuh di kakinya, tetapi saya, Anda, dan semua orang, kitab suci mengatakan tentang kita masing-masing. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apapun kondisi Anda, apapun kesalahan Anda, apapun pelanggaran Anda, apapun ketimpangan moral Anda, apapun ketimpangan etis Anda, ada obat bagi Anda dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus dalam kebaikan Tuhan yang disajikan kepada Anda sekarang. Terimalah Kristus, dan Anda tidak akan lumpuh, etika Anda akan lebih baik. Perilaku Anda akan lebih baik.
Alkitab akan mengatakan tentang Anda, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.